Dan aku bertahan di masa lalu. Dan aku bertahan di masa lalu bersamamu. Halo Kak, selamat datang di Bertahan di Masa Lalu, sebuah program konten promosi lagu berjudul Bertahan di Masa Lalu yang akan rilis pada tanggal 23 Juni 2025 di semua digital streaming platform. Terima kasih Kak atas ketersediaannya untuk duduk di Bertahan di Masa Lalu. Semoga masa lalu itu bisa jadi kebaikan buat masa yang akan datang. Amin. Sebelum kita mulai, boleh memperkenalkan diri dulu Kak? Halo, saya Cikawa Ode. Kita akan mulai dengan surat dari Bertahan di Masa Lalu yang akan memberikan gambaran sedikit tentang bertahan di masa lalu. Ya. Untuk kakak sendiri bacakan, suratnya ada di meja kecil di samping kakak, boleh diambil. Silakan. Bertahan di masa lalu. Bertahan di masa lalu adalah bukan karena tak tahu arah ke depan, tapi karena di sanalah ada suara-suara yang tak bisa digantikan oleh apapun sampai sekarang. Di sana ada tawa sahabat yang dulu berjalan sejajar, mimpi-mimpi yang dibisikkan ke langit, dan pelukan dari seseorang yang kini hanya bisa kita temui lewat doa. Kok sedih sih, Bo? Kadang berjuang itu sunyi, gak ada sorotan, gak ada pujian. Hanya diri sendiri yang tahu seberapa berat langkahnya setiap hari. Tapi tetap harus diperjuangkan karena ada mimpi yang harus dibayar dan ada janji yang belum ditepati. Ada hari-hari di mana rindu datang seperti badai. Kepada orang yang dulu bilang kita akan lewati ini sama-sama. Tapi ternyata orangnya udah gak ada. Rasanya seperti ngomong sama dinding, berharap ada jawaban dari langit. Tapi yang datang hanya diam, dan dari diam itu kita belajar sendiri bagaimana menata ulang. Yang dulu selalu ada di sebelah kita, kini tinggal di dalam cerita. Tapi kenangan mereka selalu hidup, dan dalam cara kita tersenyum saat lelah, dalam keberanian yang entah dari mana datangnya. Kehidupan mengajarkan bahwa kehilangan bukan berarti kekalahan. Karena kita tidak hanya bertahan, kita menciptakan jalan baru dari reruntuhan yang ditinggalkan. Kita menjahit luka dengan kesabaran, menyulam harapan dari benang-benang tipis yang nyaris putus. Bertahan di masa lalu bukan berarti kita tak bisa maju. Tapi karena di sanalah kita pernah menjadi diri kita yang paling jujur, yang mencinta sepenuh hati, yang percaya tanpa ragu, yang ragu dan bangkit berkali-kali dan masih memilih untuk memberi. Kita tahu tidak semua yang pergi harus diganti. Beberapa cukup dikenang, dihargai dan dijadikan alasan untuk tetap kuat meski harus sendiri. Wow. Kok sedih ya? Tadi pas yang ini di sini nih. Pelukan dari seseorang yang kini hanya bisa kita temui lewat doa. Bapak saya. Almarhum bapak saya. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa pertanyaan di masa lalu. Mungkin akan bawa kakak sedikit kembali sebentar ke masa itu. Jika kamu bisa kembali ke satu hari di masa lalu dengan tanpa mengubah apapun, hari apa yang kamu pengen ulangin? Hari dimana almarhum papaku masih ada. Harinya itu kayaknya tiap harinya spesial deh. Karena dulu itu bokap itu udah kayak cinta pertamanya kita lah ya, apalagi kita anak perempuan. Dan aku anak pertama ya. Pujian apa yang sampai hari ini kamu selalu ingat, terutama di hari-hari kamu yang sangat berat? Pujiannya tuh dia kayak ini loh. Kata-kata yang membangun banget gitu loh. Supaya kalau dibilang pujian mah kayaknya nggak terlalu ini banget ya, soalnya papaku kan orang Sumatera. Kan agak keras juga kan. Justru pujiannya itu melalui belajar lagi biar bisa. Terus jangan pernah nyerah. Seperti itu sih. Siapa orang yang ingin kamu ucapkan terima kasih sekali lagi dan lagi? Dan apa yang ingin kamu katakan padanya meski kamu sudah sering berulang kali mengatakannya? Ya sama orang tua sih yang pasti kan. Apalagi sekarang kan udah tinggal mamah doang. Jadi terima kasih buat orang tuaku, apalagi untuk almarhum papaku.
Hal apa yang sudah kamu maafkan kepada seseorang meski kamu merasa mereka nggak pernah minta maaf ke kamu? Kalau masalah memaafkan mah, ada yang bikin salah atau apapun itu kita maafin lah. Soalnya nggak bagus juga kita nyimpen dendam kan. Ya Allah aja pemaaf gitu, masa kita nggak memaafkan. Aku ada orang yang bikin salah sama aku ataupun aku yang bikin salah, pasti aku minta maaf duluan. Untuk masalah orang itu sadar atau enggaknya, aku udah ya udahlah gitu loh. Hal apa yang selalu mengembalikan kamu ke kenangan indah dan bagaimana kenangannya sampai kenangan indah itu selalu menarikmu kembali mengingatnya? Hal indah itu mungkin masa-masa kecil kali ya, masa kecil, masa remaja itu. Dimana kita dari kecil itu diajarkan sama orang tua kita tuh jadi seseorang yang mandiri kan. Terus pada saat almarhum papa nggak ada, jadi aku selalu mengingatnya itu pada saat bulan lahirnya almarhum. Jadi aku kayak ditarik kembali ke belakang gitu lah, untuk ingat semuanya bersama adik-adik aku. Jika bisa memeluk satu orang di saat ini atau kemarin, yang ingin kamu peluk siapa? Papa. Karena sekarang udah nggak bisa meluk lagi, kita cuma bisa mendoakan aja yang terbaik buat papa di sana gitu loh. Ya gitulah. Kapan terakhir kamu menangis karena haru bahagia? Apa yang membuat itu spesial? Haru bahagia itu pada saat anakku wisuda SMP. Udah lama gak nangis, nangisnya cuma karena syuting. Tiba-tiba haru nangis itu bahagia itu karena dia setiap anak itu disuruh bikin sepucuk surat gitu untuk orang tuanya. Itu padahal lagi di depan banyak orang, dia ngasih bunga sama ngasih surat. Saat itu juga aku baca, dia tiba-tiba meleleh aja semuanya sih. Siapa orang pertama yang pernah percaya sama kamu dan itu bisa merubah hidup kamu sampai hari ini? Nah, itu dia, aku orangnya nggak percayaan orang dan nggak yang gimana ya. Kayak yang percaya sama aku kayak banyak deh. Ada lah beberapa yang percaya sama aku dan sampai saat ini pun dia menceritakan hal-hal sampai sekecil apapun tuh juga ada. Oke. Jika kamu bisa kembali bertemu dengan dirimu yang dulu, apa yang ingin kamu katakan? Hebat. Hebat. Terus berjuang. Hal apa yang paling terindah seseorang lakukan untukmu, sekecil apapun itu tapi sangat indah? Sekecil apapun itu indah. Anakku cuman nanya, Bunda di mana gitu, atau Bun udah makan belum? Karena anakku laki-laki secuek itu. Tapi terkadang tuh kayak suka tiba-tiba tuh lagi datang, nggak tahu lagi datang angin apa gitu, ya itu anakku sih. Momen apa dalam hidup kamu yang membuat kamu merasa benar-benar dikenali apa adanya? Apa adanya? Momen apa ya? Wah, aku nggak lagi kalau momen-momen kayak gitu. Momen apa ya? Kalau dikenal apa adanya gitu, orang juga pasti kalau nilai aku ya aku anaknya kan apa adanya aja gitu loh. Emang aku selalu apa adanya aja. Orang nggak bakal tahu aku ada masalah di dalam atau apapun itu. Orang taunya ya Cika ya seperti ini. Orangnya ceria aja, apa adanya ya begini aja gitu. Aroma atau parfum atau bau atau suara apa yang langsung membawa kamu mengingat ke satu masa di masa lalu? Aroma mie instan. Aroma ke masa lalu kan? Aroma mie instan mungkin makanya turun sampai ke anak-anak juga kali ya. Ya momen dulu itu sering banget makan mie instan yang selalu dibikin sama almarhum. Sama aroma ginseng. Aroma ginseng. Tapi ginsengnya yang ginseng digodok sendiri gitu ya. Karena dulu almarhum tuh suka bikin ramuan Cina gitu dari ginseng. Kapan terakhir kali kamu merasakan kebahagiaan yang sangat tulus walaupun itu kecil atau sederhana? Itu tadi, sederhana. Sederhana tapi haru.
pada saat wisuda anakku. Itu momennya maksudnya kan nggak yang terlalu besar kan ya. Kan dari SMP juga ke SMA nanti juga wisuda lagi gitu kan ya. Tapi ya gitu itu. Apalagi pada saat lihat dia udah remaja ya udah mau 17 tahun kayaknya wow. Apa yang akan hatimu katakan pada kamu jika ia bisa bicara sama kamu tentang apa yang benar-benar kamu butuhkan saat ini? Terima kasih buat Cika yang masih terus berjuang sampai saat ini tanpa kenal lelah. Apa yang selalu memberimu rasa nyaman seperti di rumah dimanapun kamu berada? Sambel kali ya. Karena kalau sambel itu udah di rumah itu selalu bikin sambel apapun itu. Sambel deh kayaknya. Nasihat apa yang pernah jadi penyelamat kamu di masa-masa sulit? Nasehatnya maju terus, pantang mundur. Jangan pernah nyerah dengan apapun itu. Setiap orang itu pasti selalu mendapatkan masalah. Tapi kalau kamu bisa ngejalanin itu semua, akan lancar semuanya. Ada sih beberapa lagi, ya tapi itulah. Biar kita nggak patah semangat terus kan. Jika bisa menghabiskan 1 hari lagi dengan seseorang yang telah tiada, bagaimana kamu akan mengisi hari itu? Mau ngabisin dari pagi sampai malam ke taman, makan duren, makan seafood. Walaupun itu bertabrakan, tapi itu momen sebelum bokap ninggalin kita semua sih. Aku pengen begitu sih, pengen ketawa terus. Mimpi apa yang masih kamu sembunyikan karena terlalu berharga diucapkan? Aduh, ada mimpi. Susah banget buat ininya, ada lah. Karena bangun-bangun, biasanya kan kalau mimpi kan bunga tidur biasa gitu aja kan ya. Tapi bangun-bangun tuh kayak sesek napasnya, sesegukan, air matanya kayak banjir gitu mukanya. Adalah. Apakah kamu percaya tentang semua akan baik-baik saja? Percaya sih, semua akan baik-baik aja. Kalau kita menjalankan itu semuanya dengan ikhlas, tanpa memikirkan hal-hal negatif. Positive thinking aja. It's gonna be alright. Dan aku bertahan di masa lalu bersamamu. Pada saat refnya tuh dalam sih, refnya dalam. Kalau awal-awal kayaknya untuk kayak itu masalah percintaan gitu kan. Tapi pas refnya itu sih dalam sih, ini artinya sih lu udah nggak ada, gue masih di sini dan nggak berhenti buat inget sama lu gitu. Di hari itu pada saat lu ninggalin gue, dan rasa itu masih ada sampai saat ini. Tahun 99 bokap nggak ada. Sekarang udah tahun 2025, rasa itu masih tetap sama seperti masih ditinggalkan, aku tetap rindu sama dia. Makanya aku selalu bertahan di masa lalu. Tapi untuk masalah itu aja, kalau untuk masalah percintaan aku nggak mau lihat masa lalu, pasti lihat masa depan.